Hapunten pisan abi teu tiasa bahasa Sunda, tiasana cuma salit-salit. Jadi hapunten ieu hari ini kita ngaji mau pakai bahasa Indonesia apa mau pakai bahasa Sunda Jawa apa mau pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris nantang perkara. Tanya saya disuruh pakai bahasa Inggris, oke lah kalau begitu. Glory to be Allah subhanahu wa ta'ala, the God, the greatest human being, and teaches them language, which has given grace also we can get together on the Cikuya, our beloved. May peace be always on the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently forget Islam. May we belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Allahumma jenengan amin amin. Emang tahu artinya bu? Ora. Berhubung panjenengan tidak tahu artinya, ia bahasa Inggris saya juga mung-mungan, jadi ya bahasana campur sari wae. Mohon bu panas. Alhamdulillah, disyukuri ia kabeh nikmatnya Gusti. Yang penting jadi manusia jangan suka ngarsula. Ibu tahu ngarsula? Ngarsula itu bahasa Jerman. Bahasa Indonesianya ngarsula adalah ngeluh, tapi kalau bahasanya Gusti Allah, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya pada dasarnya manusia ieu makhluk yang suka ngeluh. Dikasih panas ngarsula, dikasih hujan baik ya ngarsula, bareng dikasih hujan nama panas katanya hujan poyan. Ya Allah, manusia ya banyak yang ngarsula, maka panas ya yang kepanasan hari ini insya Allah segala penyakitnya diangkat oleh Gusti Allah. Badannya tansah sehat kanggo sangu ibadah. Moga-moga ibadah nu istiqomah. Yang sami mengucur keringatnya hari ini buat ngelong dosa-dosa kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma ayah sukun dicampur kelapa, ayah sukun dicampur uyah, warga rukun warga nasaha, warga rukun warga Cikuya, sholatullah salamullah Rasulillah, sholatullah ala yasin ayah jamur merah warnanya, nanam jamur nanam pepaya, warga makmur warga nasaha, warga makmur warga Cikuya, sholatullah salamullah salatullah habibillah. Ayah buah kecut rasanya, ayah buah sirkaya, warga berkah warga nasaha, warga berkah warga Cikuya, sholatullah salamullah Rasulillah, sholatullah ala yasin. Telur puyuh enak rasanya, telur puyuh ditaruh meja, wadon bayuh yuh wadon nasaha, wadon bayuh yuh wadon Cikuya, sholatullah salamullah Rasulillah, sholatullah ala yasin ala yasin ala yasin
Yasin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa sinau so panas jenengan tetap rawuh di dia majelis, jangan kecil hati nu yang kapanasan Bu. Kanjeng Nabi dawuh semakin rekasa perjuangan ibadah semakin gede pahalana. Amin. Diamini Bu. Terlambat. Ulangi. Semakin rekasa perjuangan ibadah semakin gede pahalana. Allahumma. Berarti yang rawuh di dia majelis antara nu ngadeg sama nu calik, ganjarana gede nu calik apa nu ngadeg? Bentar, tak pikir dulu. Saya ulang sekali deh. Semakin rekasa perjuangan ibadah semakin gede pahalana. Berarti antara nu kapanasan sama nu kaiuhan, ganjarana nu gede kaiuhan apa nu kapanasan? Kapanasan? Ya mangga sok panasan kabeh. Nu kepanasan nu kaiuhan, nu calik nu nangtung kabeh ganjarane gede ning tergantung saka niatnya. Maka hapunten pisan Pak Banser, boleh minta tolong ieu mejana digeser wae sebelah sana. Hatur nuhun Pak Banser. Ya cara bahasa Cilacap saru Pak. Masa bocah cilik perintah ke orang tua. Sebenarnya saya milih nu yang masih bujang wae. Tapi sepertinya tak aya nu masih bujang. Hapunten mumpuni can ngagaduhan salaki. Jadi perintahna sama Pak Banser. Punten Pak Banser. Luar biasa loh, semangat Pak Banser, Pak Limas. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Bansernya juga luar biasa. Mending Pak Lurah gajian bengkok-bengkok lumayan. Lah Banser siapa nu yang gaji? Siapa nu bade bayaran? Taya yang bayar. Tapi insya Allah yang bayar Gusti Allah kanti rezeki nu barokah. Allahumma. Hatur nuhun Pak Banser. Aku padamu negeri. Tentang Pak Banser jadi gak enak. Kanjeng Nabi titip pesan sama Abu Dzar. Salah satu pesan Kanjeng Nabi kepada Abu Dzar, jadidis safina fa inna bakhra amik wa aksiri zati fa inna safarat tawil. Artinya perbaikilah perahumu karena lautan ini sangat dalam. Cari bekal yang banyak karena lautan ini sangat dalam. Ternyata Kanjeng Nabi titip pesan sama kita, manusia hidup di dunia ini harus menjaga iman, selalu dandanin akhlak. Karena namanya hidup di dunia ini pasti dikasih ujian oleh Gusti Allah. Bangun masjid berarti bangun masyarakatnya. Bangun masjid berarti bangun iman masyarakatnya. Bangun masjid mah gampil, soalna naon piantun cikuya orang nasuge suge. Allahumma. Tapi memakmurkan masjid iya nu jadi PR kita bersama. Betul. Bangun masjid iya yang sugih urun duit, yang gak punya duit mangga urun tenaga. Melu nata bata Pak ngaduk semen. Duit gak punya tenaga ora duwe bisane ngapa? Urun pikiran. Contoh Pak Imam, alhamdulillah saya masih diberi sehat panjang umur. Tapi hapunten iya aya pembangunan masjid, saya lagi paceklik langka duit. Jadi punten Pak Imam, saya punya saudara di Jakarta pengusaha konveksi. Nanti habis maghrib mari ditelepon,
bok jeresapa bisa jadi donatur urun pikiran. Duit nggak punya, tenaga nggak kuat, urun pikiran pun nggak mampu, bisa neng apa? Doa yang baik-baik gelaleng. Ibu bilang gelaleng, saya jadi ingat tadi sampai di rumahnya Bapak Nur Hashim, saya itu dikasih pilihan, mumpuni mau geleleng dulu apa mau langsung ke pengajian. Saya jawab, di mah kumaha Bapak Nur Hashim wae aya nama. Ternyata saya kira sampai sini acaranya sudah dimulai. Ternyata baru saya sampai di sini baru baca Al-Quran. Saya kira tos sambutan, tapi tenang naon lah. Saya jadi kenal aya Pak Lurah, aya Pak Polisi, nu kasep pisan. Jadi alhamdulillah tambah silaturahmi. Yang nggak punya duit, yang nggak punya tenaga, sampai urun pikiran pun teu bisa, mangga urun doa nu baik-baik. Biasanya mbak sepuh kan doanya ampuh, mbak sepuh pada doa, ya Allah moga-moga kata masjid Al-Iman bener-bener dang dadi ya Allah, parantos dadi moga-moga jamaah nanu seueur, masyarakat nanu ahli ibadah ya Allah, masyarakat Cikuya pada rajin ibadah, ditebihkan dari musibah lan bencana. Allahumma doa nu sae, doa teu bisa, tenaga teu kuat, duit nggak mampu, urun pikiran pun nggak bisa, lah bisa neng apa? Meneng cara bahasa Sunda naon? Cicing wae. Cara sini cicing, cara Cilacap silent please. Oh Cilacap. Di dalam kitab Al-Adab halaman 78 karya Imam Al-Bukhari, Kanjeng Nabi dawuh di dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang iman sama Allah, iman kepada hari akhir, hendaklah bicara yang baik. Belum bisa ngomong yang baik leuwih becik cicing wae ketimbang ngomong awon. Kadang-kadang aya Pak pembangunan masjid tos urun teu, duit yang enggak, urun pikiran babar blas, dongakna apik ya ora, tapi ngomongnya ala. Wong kena nasi kaya gue akeh mana orangna tentu piantun meriki insyaallah ahli ibadah kabeh. Allahumma bangun masjid, bangun imannya, bangun masjid, bangun masyarakatnya. Kemarin saya kejadian Pak, berangkat pengajian, tapi karena waktunya masih omber, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti sejenak di masjid sambil nunggu datangnya waktu sholat. Saya sampai terheran-heran. Saya masuk ke masjid, makces ademi luar biasa. Masjidnya full AC Pak. Bener, ini bener-bener masjid yang saya datengin bersih, toiletnya juga bersih, WC-nya luar biasa, tempat wudhunya terjaga. Sampai masuk saya ke dalam, memang belum masuk waktu sholat, tapi saya sengaja sambil nunggu waktu adzan sholat, akhirnya saya sambil duduk, sambil juga melihat koridor masjidnya luar biasa, begitu fantastis. Saya mikir ini bangunnya habis miliaran, saya mikir begitu. Barang masuk waktu azan, ada yang datang muazinnya, Masya Allah masih muda, suaranya bagus, melengking-lengking. Sampai setengah jam berikutnya, sampai azannya selesai, belum ada yang datang. Saya lebih terheran-heran. Akhirnya saya mikir, pas waktu itu pas sholat subuh Bu, padahal sholat subuhnya
jam 4 lebih seperempat. Lah ini kok belum ada yang berangkat. Saya tanya sama Muadzin, emang ini masjidnya dipisah-pisah yang tua sama yang muda bagaimana Mas? Saya kira masjid ada khusus sendiri, yang tua sendiri, yang muda sendiri. Jebule masjidnya walaupun dicampur tetap orang anak jamai babar blas. Tapi bukan masjid di sini, masjid sono. Ngisor langit adoh. Kadang saya berpikir masjidnya mewah magrong-magrong, lah maghrib masih petengan. Barang ada yang adzan bocah cilik belum sunatan. Ya Allah, karunya Bu. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Bareng bukan bocah cilik nu adzan, waya subuh yang adzan bah kakung. Tos suarana pega ampeg, gigina tinggal 2. Bahaki adzan sambil nelangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-sholatu khairum minan naum. Azannya Mbah Kakung sampai jam 4 lebih, hampir setengah 5 tetap nggak ada yang berangkat. Barang ada yang berangkat malah Mbah Haki cuma 1. Pada Mbah Haki di masjid cuma 2 orang, Mbah Haki kabeh. Yang baru datang tanya sama lagi puji-pujian, kajine lah jeneng masjid sepi pisan ya, kunaon ya kajine. Ulah genake masjid cuman dueke aku sama kowe, cuma dueke nyong karo Rika. Lah terus ini mau gimana Pak Kaji? Ora usah bingung, gampang ya, masjidnya ditol bae. Cari masjidnya kon ditol bae, tapi bukan masjid sini, masjid sono Cilacap. Karena ini masjidnya aku apa? Oh jadi masjid Cilacap sepi ketularan sini. Bukan Cilacap, bukan Banjarharja, sono ngisor langit ado. Masjidnya tos diresmikan, yang jadi petani rajin sholat, rajin ngaji, yang jadi pedagang jangan lupa sembayang, yang jadi pejabat jangan lupa sholat tunaikan zakat. Nu jadi RT aja kelalen karo salate, jadi RW aja sakarepe dhewe, yang jadi lurah rajin ibadah. Bang lurah. Nu jadi polisi, kalau menteng kelek di tengah gili hati-hati, malaikat saben detik mendelengi. Punten Pak polisi bawa pistol apa ente? Maaf Pak polisi, bukan saya dendam, cuma kemarin saya baru kena tilang. Sengit aku. Gara-garanya di perempatan lampu merah harusnya berhenti, tapi saya nyelonong. Salah. Oh jangan gugup penyalahin Bu. Ini budaya orang Indonesia, belum tahu kronologinya terus nyalahin dulu. Lagi ceritanya rung kena. Di perempatan lampu merah harusnya berhenti, tapi saya nyelonong. Aku disemprit dong sama Pak polisi. Saya kira sempritannya Pak polisi bunyinya suit-suit. Ternyata sempritannya Pak polisi bunyinya tir. Saya dibawa tuh ke pinggir jalan. Sampai di bawah jalan Pak polisi menyambangi mobil kita, ngetuk jendela supir saya, tok tok tok, dibuka sama supir saya mak sereset. Pak polisi bilang, selamat siang Mbak supir. Siang Pak polisi, mohon izin kita akan ngecek surat-surat boleh? Oh ya, mangga. STNK ada? Ayah Pak. SIM-nya aktif Pak. Sabuk pengaman dipakai? Enggak Pak. Saya ikut buka jendela. Barang saya buka jendela malah Pak polisi kaget. Jebulnya mumpuni. Ya bocah yang suka gawe gara-gara, seneng ngomongi tapi ra bisa ngelakoni.
mumpuni punya SIM apa ente? Punya pak. Mana SIM-nya? Surat izin mencintaimu. Saya malah kena marah. Enggak usah guyonan, aku takon temenanan. Punya SIM apa ente? Gak ada pak. SIM aktif? Aktif pak. Kamu tahu kenapa saya tilang? Tahu pak. Apa salah kamu? Lampu merah nyerobot pak. Ya tahu-tahu lampu merah kenapa nyerobot? Saya tadi nggak lihat ayah pak polisi. Jadi kalau saya lihat saya tadi nggak nyerobot. Manusia tuh rata-rata begitu bu. Buat baik, kelakuannya baik ketika ada atasan. Disiplin sama atasan tapi nggak disiplin sama yang di atas. Makanya sering gagal. Sebab ada dusta di antara kita. Maka bangun masjid berarti bangun imannya. Bangun masjid berarti bangun masyarakatnya. Kalau jadi pak polisi suruh hati-hati. Insya Allah pak polisi kita moga-moga aparat yang benar-benar mengayomi masyarakat. Allahumma. Tapi saya nggak pernah pak polisi nyerobot lampu merah. Justru saya nyerobot lampu merah kalau lagi dikawal sama polisi. Jadi saya pikir yang marahi nyerobot lampu merah sebenarnya polisi. Itulah pak polisi. Tapi saya nggak pernah pak nyerobot lampu merah. Betul pak polisi. Tapi pak polisi dari tadi wajahnya udah agak pucat. Ternyata pak polisi sambil bilang, Tribrata, kami polisi Indonesia, satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, kepingin tahu lanjutannya Pak Polisi, undang saya di markas Anda. Sambil promosi. Yang jadi polisi hati-hati, jadi tentara ingat dunia sementara. Pak tentara nggak kalah sama Pak polisi. Pak tentara langsung bilang Sabta Marga. Satu, kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pengen tahu lanjutannya Pak tentara? Pitu-pitune aku hafal, tapi kan gue ngesuk maning nek diundang. Yang jadi tentara ingat dunia sementara. Sing dadi kiai kiai, kalau kiai balane mumpuni. Sing dadi mumpuni bisa ngomongi kudu bisa ngelakoni, hajajar koni bisa ngajar bisa ngelakoni. Tapi salah aku karo belajar ngelakoni bu. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Maka kita telah dibangunkan masjid, berarti kita bangun kedisiplinannya. Innas sholata kanat sa'alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat adalah kewajiban bagi setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Saya punya kenalan saya nggak sembarangan. Kenalan saya bakul sate larisnya luar biasa. Tapi bakul sate bukan sembarang bakul sate. Karena kepingin menikmati satenya harus jadi pelanggan tetap dan harus punya nomor teleponnya. Syarat kepingin bisa mencicipi satenya harus telepon dulu. Kalau nggak telepon nggak mungkin kebagian. Karena ternyata buka jam 10 pagi, tutupnya jam 4 sore. Saya pernah nyoba sekali nggak telepon dulu, langsung datang ke tempat warung satenya. Wah temenan, orang keduman babar blas. Lagi kencot-kencot malah orang keduman sate. Itu bahasa asli Cilacap. Lagi kencot-kencot orang keduman sate. Lah sing akhirnya saya sempat mikir sama Bapak Haji bakul sate. Ini bakul sate pelanggannya banyak, karyawannya juga banyak. Tapi kenapa kok bukanya jam 10, tutupnya jam 4 sore? Kalau memang pelanggannya kepingin tambah banyak,
dan rezekinya juga tambah lancar. Harusnya dagingnya sate ditambah, waktunya ditambah, minimal tutupnya jam 8 malam supaya tetangga pun bisa ikut kerja. Saya mikir begitu. Akhirnya saya berpikir, besok kalau ketemu Pak Haji bakul sate, saya mau protes. Akhirnya saya telepon dulu, pesan sate. Sampai di tempat warung sate, Pak Haji lagi ngipasin sate pesanan saya. Karena Pak Hajinya ngipasinnya sambil duduk, saya juga duduk di sebelahnya. Grok. Ini praktek, Bu. Cuman praktek pada protes. Ini praktek cerita biar lebih jelas begitu ceritanya. Saya sudah duduk, saya tanya sama Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya Allah, mumpuni lama banget gak ketemu, sehat mumpuni? Alhamdulillah barokah. Pak Haji juga sehat? Alhamdulillah. Ya Allah Pak Haji, kemarin saya kesini Pak Haji tos tutup. Lah kan saya tos bilang kalau ke tempat saya jangan sampai ngelewatin jam 4 sore, karena jam 4 saja saya udah tutup. Pak Haji, jenengan kan pelanggannya kathah, pelangganan seueur, karyawannya juga banyak, tetangga yang tadinya nganggur kerja di tempat jenengan dapat rezeki. Harusnya dagingnya ditambah, waktunya juga ditambah, minimal sampai jam 8 malam Pak Haji. Saya bilang begitu. Pak Haji ngejawab, mumpuni, emang kowe bisa apa kok ngatur aku? Karena aku yang punya warung, ya terserah aku harus buka jam pira, tutup jam pira. Saya buka jam 10 pagi, tutup jam 4 sore. Karena saya orang Islam. Saya habis asar pulang ke rumah, saya habis sholat isya, saya harus sowan sama kiai. Saya perlu ngaji. Walaupun saya bakul sate, saya harus caket sama para ajengan, saya harus caket sama para kiai. Nanti pulang dari tempat Pak Kiai tengah malam jam hiji sampai mau subuh, saya macul langit. Macul langit, langitnya dipacul. Iya nih, saya rakus golek dunia, saya rakus golek rezeki, sampai langit wae saya pacul. Maksudnya gimana tuh Pak Haji macul langit? Iya, rezeki ente di warung, rezeki ente di kantor, rezeki ente di sawah, rezeki bukan di pabrik, tapi rezeki ada di langit. Kenapa saya tengah malam saya bangun? Karena rezeki ada di langit. Saya harus macul langit. Saya sholat tahajud, saya sholat hajat, saya sholat witir. Tak lupa saya tadarus Quran di tengah malam. Orang gak ada yang tahu. Makanya saya rezekinya lancar karena saya mau macul langit. Saya manggut-manggut, pantesan satene enak pisan. Jebule sampai langit wae dipacul. Jadi begitu resep Pak Haji satena laris. Muhun. Karena ketika guru saya titip pesan, kata Gumer Mirdon, pakar ekonomi dunia, mengatakan the success man is one who can manage the time. Orang yang sukses adalah orang yang pandai mengatur waktu. Kalau ada pepatah mengatakan the time is money, waktu adalah uang, bukan artinya kita tiap saat golek duit, bukan. The time is money adalah orang yang pandai-pandai mengatur waktunya. Siang hari saya kerja, tengah malam saya macul langit. Inilah golek rezeki yang sesungguhnya. Saya manggut-manggut. Oh, jadi ini judulnya tukang ceramah ngaji sama bakul sate. Ya tenan naon. Saya berpikir lagi, Masya Allah, ternyata artinya saya terkadang pun harus ngaji sama yang sepuh-sepuh. Ngaji bisa sama siapa wae. Maka alhamdulillah saya pun belajar dari bakul sate. Dan saya sampaikan di sini, kalau Anda kepingin lancar rezekinya harus pandai mengatur waktu. Kerja silahkan kerja, jangan lupa sholat 5 waktunya. Kerja mangga kerja, hiburan juga silahkan hiburan. Wayahnya ngaji, mangga ngaji. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad.